pada tanggal 15 April 2020. CNN menerbitkan berita mengejutkan bahwa Kepler 1649c menemukan planet ekstrasurya baru yang berpotensi dapat dihuni serupa dalam ukuran dan suhu dengan bumi. Mengenai hal ini, Thomas Zurbuchen, administrator Asosiasi Direktorat Misi Sains NASA di Washington, berkomentar, "Dunia jauh yang menarik ini memberi kita lebih banyak harapan bahwa bumi kedua ada di antara bintang-bintang dan menunggu untuk ditemukan. Fakta ini mungkin membuat kita terkesan jika media tidak menyampaikan berita kepada kita tentang bumi baru. Bahkan lebih sering, berita Joe Biden terpeleset dari tangga Air Force One. Namun demikian, setiap waktu pembawa berita CNN hampir selalu terlihat girang. If finding a new Earth-like planet not cool enough for you, NASA says there could be some others out there, Chad. NASA just announced the discovery of 500 new planets. They're all orbiting other stars, not our sun, but one of them shares some similarities with Earth. Well, for years, scientists have been searching the universe for a planet similar to ours. And guess what? They say they found it. Coba tebak, media selalu membuat sensasi seputar penelitian planet ekstrasurya yang belum dikonfirmasi. Jadi, jika Anda sudah mengemas koper Anda untuk pindah ke sistem planet lain, Anda harus mengeluarkan lagi isi koper. Planet ekstrasurya, bagaimana media membodohi kita? Benar-benar lelang berita yang aneh, sumber yang berbeda, nama yang berbeda, jumlah yang berbeda dari rumah yang seharusnya menjadi masa depan kita. Angka-angka ini berfluktuasi cukup besar, 4.000. Coba naikkan lagi, 300 juta. Sudah laku. Bolehkah saya meminta wartawan yang terhormat untuk datang dan menyelesaikan pembelian? Oke, saya juga membodohi Anda. Berita utama ini bahkan tidak berasal dari outlet yang berbeda. Kita berbicara tentang organisasi berita yang sama. Di setiap artikel baru, New York Post memperdaya dengan angka yang sangat berbeda. Jujur saja, apalagi yang bisa kita harapkan dari mereka? Rupanya uang suap Trump karena menghapus cerita tentang kasus dugaan pelecehan seksual New York Post dihabiskan untuk membeli teleskop super kuat. Dengan bantuannya, jurnalis dapat melihat begitu banyak rumah luar angkasa masa depan mereka. Tapi menggunakan angka yang ditarik keluar dari udara tipis 300 juta adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa ditahan The New York Times. 300 juta. Mungkin itu berkisar sekitar 0,9 planet untuk setiap penduduk Amerika Serikat. Dan setiap penduduk New York memiliki 3,5 planet untuk dipilih. Mungkin. Tapi kita harus menghargai jurnalis karena di tengah sirkus media ini, mereka berhasil menyulap konsep planet ekstrasurya, zona layak huni, dan rumah baru. Tapi apa bedanya? Maafkan aku, matahari, tapi dunia tidak hanya berputar di sekitar kamu. Di alam semesta, ada banyak bintang berputar di sekitar planet, mirip seperti orbit bumi di dalam tata surya. Planet ekstrasurya itu hanya sebuah planet yang berada dalam sistem yang berbeda, dan itu tidak harus menjadi kembaran bumi. Tetapi untuk beberapa alasan, dunia kita hidup dengan formula yang berbeda. Planet ekstrasurya ditambah jurnalis sama dengan penjajahan mendesak. Planet ekstrasurya memiliki kriterianya sendiri. Masanya harus kurang dari massa bintang, tetapi lebih dari massa asteroid. Jika tidak, gravitasinya sendiri tidak akan cukup, sehingga benda langit bisa menjadi bulat. Satu syarat lagi, harus ada ruang di dekat orbit planet bebas dari benda lain. Karena alasan ini, pada tahun 2006, Pluto dikeluarkan dari Liga Planet Klasik dan dikirim ke kategori kerdil. Ada banyak benda sejenis di dekat orbit Pluto, hanya Pluto ternyata menjadi yang terbesar dari mereka. Beberapa planet ekstrasurya paling terkenal adalah TOI 700D, Kepler 186F, dan yang terkenal Kepler 1649c. Zona layak huni adalah daerah tersembunyi di ruang angkasa. Ciri-ciri planet di dalam wilayah tersebut relatif mirip dengan yang ada di bumi, hanya terkait keberadaan air dalam bentuk cair. Misalnya, setelah penemuan planet ekstrasurya seperti K218b tercatat,
cangkang gasnya sangat tebal sehingga terlalu sulit untuk menyebut planet ekstra surya ini sebagai planet yang mirip dengan bumi. Tapi pesan ini telah terdistorsi oleh pers dengan headline seperti ini: air ditemukan di planet yang berpotensi dapat dihuni. Outlet berita lain menulis, ini adalah langkah paling signifikan yang dibuat dalam perjalanan menuju tujuan akhir kita, menemukan kehidupan di luar bumi, membuktikan bahwa kita tidak sendiri. Saya yakin jika saya bisa gigih lagi, saya bahkan bisa menemukan artikel seperti sebuah planet waterpark baru ditemukan. Kita akan berangkat besok, dapatkan sebuah pelampung renang. Dan ayo nyebur. Kumpulan pernyataan konyol semacam itu dibuat oleh astronom Laura Kreidberg. Dia cukup geli karena di sebagian besar artikel berita yang didedikasikan untuk penemuan planet ekstra surya, wartawan bahkan tidak perlu repot-repot mewawancarai ilmuwan di luar tim peneliti yang bisa menawarkan sudut pandang kritis. Jadi, yang dimaksud dengan rumah baru untuk mengganti bumi yang dimaksud media, coba tebak. Seperti yang Anda ketahui sekarang, hampir semua hal yang dapat Anda bayangkan. Persis seperti sensasi seputar Kepler 1649c, potongan informasi lainnya dari CNN dalam bentuk Kepler Breaking News, dengan cepat diedarkan organisasi berita lainnya. Direktur kantor sains K2, Jeff Coughlin, menyebutnya sebagai planet paling mirip bumi, dan para jurnalis menyebutnya sebagai yang paling menarik. Beberapa bahkan lebih jauh, Kepler 1649c lebih baik dari bumi karena 1,06 kali lebih besar, dan itu adalah sekitar 75% dari cahaya yang diterima bumi dari matahari. Suhu permukaannya diperkirakan 234 Kelvin, yang cukup dekat dengan suhu bumi. Hal ini memungkinkan air untuk eksis dalam bentuk cair. Tapi seperti yang Anda ingat, ini bukanlah akhir dari daftar Kepler yang keren. Kepler 186f yang disebutkan sebelumnya juga ambil bagian dalam kompetisi kembaran bumi. Keuntungan yang didapat, musim reguler dan iklim yang stabil, mirip dengan bumi, dan TOI 700d adalah sebuah planet untuk semua orang yang pernah mendapat kartu ulang tahun yang berharap Anda berlayar dengan mulus. Angin bertiup dari sisi malam planet dan berkumpul di titik yang menghadap langsung ke arah bintangnya. Itulah yang membuatnya menjadi versi tak berawan dari bumi. Ini seperti menterlantarkan pacar dan menemukan yang baru seperti dia, tetapi sedikit lebih hancur. Dengan kata lain, pacar itu adalah 2.0. Ini adalah judul yang disukai media yang dianggap sebagai planet yang baru ditemukan. Bagaimana media memunculkan nama-nama konyol untuk planet ekstra surya? Selain bumi 2, media memiliki kebiasaan menampilkan planet ekstra surya sebagai kembaran bumi dan bahkan sepupunya. Saat memperbarui game, 2 poin berarti kontennya sama, hanya lebih baik dan memiliki fitur baru. Tetapi mengapa planet ekstra surya disebut seperti ini? Misalnya, apakah Kepler 1649c benar-benar jauh lebih baik daripada bumi? Tidak, sebenarnya lebih buruk. Nyatanya, rumah baru yang sangat terkenal ini benar-benar dapat membuat Anda memasuki neraka. Perbandingan yang dibuat adalah perbandingan apel dengan jeruk. Hanya karena Kepler 1649 berputar mengelilingi bintang kerdil merah yang jauh lebih kecil dan lebih dingin dari matahari kita. Selain itu, semburan radiasi akan mengancam kemungkinan terjadinya bentuk kehidupan yang layak. Jadi, sebagai gantinya, Kepler 1749c benar-benar lebih cocok untuk peran sepupu jelek bumi, atau mungkin kembaran yang mengancam dalam tradisi terbaik film horor. Tetap saja, nama panggilan aneh lebih baik daripada semua nama untuk Kepler dengan kumpulan angka dan huruf, karena saya baru saja salah mengucapkan nama planet ini 3 kali berturut-turut dan Anda bahkan tidak menyadarinya, bukan? Sambil lalu, TOI 700d tak berawan yang terkenal juga tidak cocok untuk kita. Ini terlalu dekat dengan bintangnya. Artinya, pada malam hari suhu bisa mendekati 0 mutlak. Dan pada siang hari akan sangat panas karena radiasi. Akibatnya, air dari permukaannya akan menguap begitu saja.
terlalu panas, terlalu dingin, dan kekurangan air tidak ada gunanya. Dan bagaimana dengan Kepler 186f? Coba tebak, kami tidak mengetahui massa maupun komposisi kimiawi planet ekstrasurya karena sulit untuk memastikan apa yang terjadi di sana. Timbul pertanyaan, bagaimana tanpa mengetahui apapun tentang fitur-fitur planet ekstrasurya, kita dapat menyatakan kita bisa hidup di salah satunya? Pertama, seseorang harus mencari tahu bagaimana astronom berburu planet ekstrasurya. 5 tahun yang lalu, orang-orang kegilaan mencari Pokemon di dalam game Pokemon Go. Tahun ini, itu dianggap sebagai prestasi nyata untuk mendapatkan hasil alur cerita sebanyak mungkin ketika menyelesaikan misi di Cyberpunk 2077. Dan selama 20 tahun terakhir, di antara kerumunan ilmu antariksa, tantangan untuk menemukan sebanyak mungkin planet ekstrasurya berada di urutan teratas daftar yang harus dibanggakan. Ini adalah Kepler 1649c. Tidak, ini bukan gambar yang diambil oleh rover Perseverance yang memperlihatkan umat manusia di permukaan Mars. Ini bukan sebuah foto sama sekali. Ini adalah lukisan digital yang dibuat oleh seorang seniman yang hanya menyarankan bagaimana permukaan Kepler 1649c terlihat. Menonton berita, kita biasa melihat peluncuran roket, penjelajah, atau gambar baru dari satelit di luar angkasa. Tetapi menjelajahi planet ekstrasurya adalah masalah lain. Tidaklah mudah untuk mengukur karakteristik sebuah planet ekstrasurya karena letaknya yang terlalu jauh. Tetapi kita dapat memperoleh spektrum cahaya bintangnya. Paling sering, para ilmuwan mendasarkan ini pada pergeseran bintang yang bergerak. Jika Anda mengisolasi dan mengukurnya dalam waktu yang cukup lama, Anda bisa mendapatkan periode rotasi bintang. Secara keseluruhan, setelah memperkirakan massa bintang dan mengetahui periode rotasinya, Anda dapat menghitung massa planet. Sekitar setengah dari planet ekstrasurya yang diketahui ditemukan dengan cara ini, dan penurunan luminosi bintang selama perjalanan planet di depan cakramnya akan memungkinkan untuk menentukan radiusnya. Seperti yang Anda lihat, seringkali para ilmuwan membangun data gerhana, rotasi, dan keinginan besar untuk menemukan setidaknya sesuatu yang dapat mereka pegang. Insiden menarik terjadi dengan planet lain yang ditemukan di luar tata surya kita. Ini disebut Fomalhaut B, atau begitulah sebutannya. Setelah banyaknya keributan tentang penemuannya, ternyata bahwa alih-alih sebuah planet, para astronom mungkin melihat awan debu besar dari 2 badan es yang saling bertabrakan. Universitas Arizona berkomentar, yang digembar-gemborkan sebagai salah satu planet ekstrasurya pertama yang pernah ditemukan, sepertinya tidak pernah ada. Dengan kata lain, Anda akan menyebutnya sebagai telapak muka proporsi kosmik. Tetapi orang-orang dengan penglihatan buruk yang setidaknya pernah bingung antara anjing dengan tempat sampah, niscaya akan dapat memahami astronom dengan teleskop yang lemah. Ini sekali lagi menegaskan bahwa hasil berburu untuk planet ekstrasurya adalah sangat kondisional dan tidak tepat, sehingga media harus lebih berhati-hati tentang laporan pada penelitian semacam ini sebelum mengaduk badai debu sensasional. Jadi, apa tempat terbaik untuk ditinggali? Sementara media dan ahli astrobiologi tidak dapat menemukan planet mana yang terbaik untuk memasang tanda rumah yang nyaman, saya memutuskan untuk memenuhi kebutuhan Anda akan keamanan informasi. Oleh karena itu, saya melakukan penyelidikan pribadi saya, mempertimbangkan semua data planet yang diusulkan, dan memilih opsi terbaik untuk Anda dalam nominasi rumah baru. Planet ini memiliki karakteristik yang cukup layak. Setidaknya ada air yang terlihat di atasnya. Atmosfer planet cukup padat untuk melindungi dari radiasi ultraviolet dari bintang yang berputar. Ia memiliki medan dan tektonik yang kompleks yang menyebabkan seringnya tremor. Dan itu belum semuanya. Gunung berapi aktif yang berbahaya telah ditemukan di permukaannya. Saya tidak dapat memberitahu Anda banyak tentang kehidupan di planet ini, tetapi kita dapat berasumsi bahwa penghuninya tidak mungkin ramah dalam kondisi seperti itu. Tapi secara umum, setelah semua berita palsu dan apa yang disebut rumah luar angkasa baru, planet ini tampak mantap. Saya rasa setelah episode ini, Anda akan belajar cara membedakan berita palsu secara akurat
dari konten valid yang sangat menarik perhatian Anda. Planet ini adalah opsi yang paling layak untuk digunakan, tetapi sayangnya mereka tidak memasukkannya ke dalam tajuk berita media yang menarik. Untuk melihatnya dengan baik, Google sekarang Planet Terra. Setelah mempelajari lebih lanjut tentang itu, tulis di komentar apakah Anda mempertimbangkan untuk tinggal di sana.